Karena hidup married pasti berat, banyak tantangan, banyak ujian, banyak challenge baik dari internal maupun dari eksternal, dan tidak ada cara lain untuk melewati itu semua selain daripada kita kembali sama Tuhan, rendah hati, dan bergantung sama Tuhan secara total. Halo, nama saya Edi Budiman dan ini istri saya Leoni. Kita berdua married di tahun 2001 dan kita dikaruniai 3 orang anak laki-laki, Edward, Carlos, dan Ethan, yang berusia 19 tahun, 17, dan 15 tahun. Saya orang yang biasa-biasa aja waktu itu sebenarnya, ya. Keluarga juga sederhana, dan saya tidak pernah menyangka, ya, terus terang Tuhan akan mempertemukan saya dengan Leoni, ya. Dia punya background yang sangat berbeda, ya, dan satu miracle, satu kasih karunia untuk saya bisa kita bisa dekat itu benar-benar luar biasa, ya. Tuhan itu luar biasa. Nggak pernah kebayang sih untuk pacaran sebenarnya, ya, gitu ya. Tapi bersyukur ya kita sempat dekat waktu kita sama-sama bisnis warnet sama-sama. Dari sana akhirnya kita mulai bisa suka satu sama lain dan akhirnya kita bisa menikah. Kalau buat saya ya, saya merasa saya bisa menemukan benar-benar opposite-nya saya sih sebenarnya ya. Saya merasakan ketenangan ya, kenyamanan terus terang ya. Karena background saya pun dan keluarga saya sangat emosional. Jadi waktu saya menemukan dia, saya merasa wah ini dia orang yang sangat sabar, sangat tidak terburu-buru, tidak ini ya. Jadi buat saya itu satu hal yang sangat mendukung saya. Kalau untuk saya tertarik karena Leoni seorang yang real, ya. Dia real, dia open apa aja yang dia mau cerita. Jadi sangat mudah untuk mengetahui ya dia seperti apa. Yang kedua juga saya suka karena hidup saya menjadi lebih berwarna ya sejak ketemu dia ya. Kita pacaran itu saya merasa hidup saya yang tadinya kayaknya membosankan menjadi lebih berwarna ya, berwarna-warni gitu ya. Karena banyak sekali hal yang baru saya belajar gitu ya. Dan yang ketiga juga saya tahu dia punya hati yang mau mencintai Tuhan ya. Itu yang membuat saya juga suka ya dan tertarik. Nah itulah ya, waktu menikah itu baru semuanya ke-reveal ya, bahwa yang dulunya tadinya satu kesabaran, satu ketenangan itu menjadi satu hal yang benar-benar membuat saya frustasi sebenarnya. Saya itu orangnya selain emosional, saya itu orangnya sangat controlling sebenarnya ya. Waktu kita married itu baru semuanya kebuka ya. Ternyata suami saya itu dia sangat santai ya. Itulah awal married kita ya, bahwa perbedaan karakter kita ini ya yang membuat akhirnya saya terus mengontrol, saya yang terus mengatur semuanya. Dan suami ya sepertinya ya udah membiarkan aja istri melakukannya semua itu. Waktu awal-awal married ya, terus terang mungkin karena usia saya juga masih muda, 25 tahun ya, jadi belum ngerti gitu ya gimana menjadi suami itu gimana. Saya tidak memimpin, saya tidak mengambil inisiatif, akhirnya ya dia lebih banyak mengambil inisiatif ya, dia lebih banyak mengambil keputusan. Akhirnya terjadilah banyak konflik gitu ya. Awal-awal sih masih konflik, awal-awal masih berantem ya, masih ngomongin, tapi nggak beres. Lama-lama jadi perang dingin ya, lama-lama jadi ya udah malas ngomongin ya, lebih banyak perang dingin, lebih banyak nyimpen ya, dia juga nyimpen, saya juga nyimpen. Ya akhirnya married kita jadi nggak happy ya, benar-benar nggak happy ya. Jadi kita fokusnya ya udah asik sendiri aja. Kuncinya sebenarnya di saya lah, ya, di saya lah.
saya sebagai suami, sayalah yang bertanggung jawab sebenarnya terhadap merit ini mau dibawa kemana gitu ya, bukan istri saya ya. Dan itu untuk pertama kalinya tahun 2005 saya sadar tentang hal itu, dan saya tahu untuk bisa membimbing istri saya perlu rohani, saya perlu dekat sama Tuhan, saya perlu bergantung sama Tuhan, saya pun perlu dibimbing, masih banyak lagi hal saya perlu belajar. Jadi untuk pertama kalinya saya merendahkan hati di 2005 untuk benar-benar bergantung sama Tuhan, menggunakan cara Tuhan ya dalam merit ya. Saya sadar bahwa selama ini ada part daripada saya ya yang membuat suami saya akhirnya tidak bisa memimpin ya. Dan saya tahu ya, saya melihat firman Tuhan harus benar-benar diterapkan ya, bukan hanya menjadi satu pengetahuan, teori saja, tapi benar-benar saya aplikasikan untuk saya lakukan sebagai istri. Saya mulai untuk benar-benar mendengarkan dia, bersabar ya, untuk benar-benar memberikan kesempatan ya. Dan itu saya tahu ya, saya juga butuh rohani supaya saya bisa melakukannya itu semua. Tantangan terberat ya dalam hidup pernikahan kita terjadi mungkin di tahun 2017, di mana Leonie tiba-tiba terkena kanker payudara. Ya. Kita panik, kita takut, khawatir, kita juga harus keliling dari dokter ke dokter, tanya-tanya juga ya banyak, kenapa ini bisa terjadi, gimana solusinya, gimana ini. Ya banyak kebingungan juga ya. Dan itu yang masa-masa yang nggak mudah ya. Benar-benar tidak terduga ya waktu saya divonis untuk kanker payudara, karena pemikiran saya adalah penderitaan ya, kesakitan yang ada itu adalah yang ada di otak saya ya. Sebenarnya penyakit itu belum menyakitkan ya, tapi menyakitkan adalah peperangan pikiran itu. Nah itulah pergumulan yang saya merasa sangat berat ya, sampai satu hari saya berpikir ya, saya pernah berharap ya, satu hari saya bangun, saya berharap ini adalah mimpi, atau saya lupa ingatannya aja gitu ya, bahwa vonis kanker itu udah ada, tapi ya itu ternyata emang itu kenyataannya. Itulah pergumulan yang sangat berat ya, yang kita alami berdua ya. Untuk saya secara pribadi pada saat menghadapi itu, saya belajar kembali ya menjadi suami yang lebih sabar ya. Saya harus lebih sensitif ya. Jadi itu benar-benar challenging buat saya sebagai suami untuk bertumbuh lagi ya, lebih sabar, lebih berempati ya, lebih bisa mengerti perasaan dia, lebih banyak mendengarkan, dan juga gimana juga di sisi lain juga gimana juga untuk saya tetap bisa membawa istri saya dan saya juga, kita bisa bergantung sama Tuhan. Kita bisa rohani, kita bisa tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita tidak menggunakan cara kita sendiri, tapi menggunakan cara Tuhan. Karena cara Tuhan itu yang terbaik ya. Ya, kalau buat saya melalui itu adalah tidak ada cara lain, yaitu untuk saya benar-benar mencari Tuhan ya. Karena saya tahu kenyataan itu sudah ada. Ya. Pikiran ini terus berjalan, dan saya tahu saya lewati itu dengan doa dan baca firman yang begitu banyak. Ya. Saya memasukkan firman Tuhan menjadikan keyakinan saya dan menjadi sandaran saya. Dan puji Tuhan ya, saya tahu ya selama sebulan itu saya lakukan, dan tiba-tiba saya merasakan tidak lagi ketakutan, penuh ketakutan ya. Tidak lagi ada rasa apalagi rasa marah ya, yang ada adalah saya merasa bahwa ini adalah cara Tuhan ya untuk mengembalikan saya, untuk benar-benar bisa menemukan kembali hubungan saya dengan Tuhan. Saya ingat bagaimana juga bukan hanya itu ya, Tuhan pun bless ya. Tuhan bukakan jalan, bukan hanya pikiran saya ditenangkan, tapi Tuhan benar-benar buka jalan. Dia berikan dokter yang pas, ya, yang dokter yang sangat mengerti ya keadaan emosi saya, sehingga bisa sangat tepat ya untuk mengutarakan semua diagnosanya. Juga bukan hanya itu, ada saudara-saudari bahkan dari Singapura yang mereka memberikan tempatnya untuk saya tinggal, dan saya nggak sendirian di sana ya. Banyak support sebenarnya dari saudara-saudari jemaat
dari Jakarta ya. Dan ini semua benar-benar saya bisa melihat inilah cara Tuhan ya. Saya melihat Tuhan itu nyata sekali ya, menjaga saya, mengasihi saya. Itulah yang saya bisa rasakan, dan ini saya bisa merasakan bagaimana penyakit ini adalah blessing buat saya. Buat saya pesannya adalah saya mengingat ya di Yeremia 29 juga bilang bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Itu saya bisa rasakan sekali bahwa Tuhan itu bukan mau mencelakakan kita, tapi sebenarnya Tuhan mau benar-benar membentuk dan benar-benar mau mengasihi kita. Lewat peristiwa itu sebenarnya saya bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa ya. Dan itu membuat saya mengingat bahwa saya mau percaya pada proses pembentukan Tuhan. Tadinya saya pikir penyakit ini adalah seperti satu kutukan ya, atau apa salah saya. Tapi justru lewat apa yang saya alami ini, justru saya bisa melihat bagaimana Tuhan luar biasa mencintai saya. Itu sih. Pesan saya untuk pasangan-pasangan menikah yang lain, mari kita punya pernikahan yang spiritual ya, karena itu adalah fondasi terbaik dalam marriage kita. Mari kita membangun seperti keluarga kita, seperti yang Yesus katakan, membangun di atas firman ya, maka itu akan menjadi pernikahan yang kokoh ya, yang kuat, karena tidak ada jalan lain. Karena hidup marriage pasti berat, banyak tantangan, banyak ujian, banyak challenge baik dari internal maupun dari eksternal, dan tidak ada cara lain untuk melewati itu semua selain daripada kita kembali sama Tuhan, rendah hati, dan bergantung sama Tuhan secara total. Amin.